rekor usia tertua di dunia yang tercatat secara resmi dalam sejarah dipegang oleh seorang wanita asal Prancis bernama Jeanne Calment yang wafat pada tahun 1997 di usia 122 tahun. Sejak saat itu, meskipun teknologi medis berkembang pesat dan standar hidup kita jauh lebih baik, belum ada satupun manusia yang mampu memecahkan rekor tersebut. Fenomena ini memicu sebuah pertanyaan besar yang memecah dunia sains. Apakah usia awal 120-an adalah batas biologis mutlak yang dikunci oleh alam semesta di dalam DNA kita? Ataukah dengan bantuan rekayasa genetika dan bioteknologi masa depan, manusia suatu hari nanti bisa hidup sehat hingga usia 150 tahun atau bahkan lebih? Kedengarannya seperti ramalan ramuan abadi di film fiksi ilmiah, tapi hari ini para ilmuwan top di laboratorium biologi molekuler sedang serius menguji coba teknologi yang bisa membuat umur 150 tahun menjadi standar normal baru bagi cucu-cucu kita. Namun sebelum kita bermimpi hidup hingga 1,5 abad, kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang dihadapi oleh semua orang sekarang. Masalah terbesar kita saat ini bukanlah seberapa panjang kita bisa hidup, melainkan bagaimana kondisi tubuh kita di masa tua. Realita hari ini menunjukkan bahwa rata-rata manusia modern mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis begitu memasuki usia 60 atau 70 tahun. Kita menyaksikan orang-orang tercinta kita atau mungkin diri kita sendiri harus menghabiskan masa pensiun dengan melawan penyakit degeneratif yang menyiksa, mulai dari radang sendi yang kronis, diabetes, penurunan fungsi jantung, karsinoma, hingga hilangnya memori berharga akibat Alzheimer. Umur panjang saat ini seringkali berarti memperpanjang masa sakit, bukan memperpanjang masa muda. Kita terjebak dalam tubuh yang menua secara struktural, di mana sel-sel kita kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, membuat kita rapuh di hadapan waktu. Ketakutan terbesar kita adalah menjadi beban bagi orang lain di masa tua, hidup dalam ketergantungan obat-obatan di atas ranjang rumah sakit. Jadi, esensi dari riset umur panjang masa depan sebetulnya bukan sekadar menambah angka pada kalender kematian kita. Tantangan sesungguhnya yang sedang dipecahkan para ilmuwan adalah bagaimana cara memperpanjang masa sehat manusia atau health span, sehingga ketika seseorang berusia 150 tahun nanti, mereka masih memiliki stamina fisik, ketajaman mental, dan elastisitas tubuh yang setara dengan orang berusia 30 tahun. Mari kita bedah secara mendalam dan mengalir bagaimana sains modern mulai membongkar teka-teki penuaan langsung dari akar biologisnya. Untuk memahami apakah angka 150 tahun itu realistis, kita harus melihat alasan ilmiah kenapa tubuh kita menua. Alasan pertama adalah apa yang disebut dalam dunia biologi sebagai batas Hayflick dan penyusutan telomer. Di dalam tubuh kita, sel-sel terus membelah untuk menggantikan sel yang rusak. Namun, sel manusia tidak bisa membelah selamanya. Di ujung setiap untai DNA kita, terdapat bagian pelindung yang disebut telomer ibarat plastik pelindung di ujung tali sepatu. Setiap kali sel membelah, telomer ini akan semakin memendek. Setelah sekitar 50 hingga 70 kali pembelahan, telomer akan habis dan sel tersebut akan berhenti membelah lalu mati. Inilah batas biologis alami yang membuat tubuh manusia secara perlahan kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi, menyebabkan kulit keriput, organ melemah, dan fungsi tubuh menurun seiring berjalannya waktu. Alasan kedua yang membuat penuaan menjadi begitu destruktif adalah akumulasi. Dari sel senescent, atau sering dijuluki sel zombie, ketika sebuah sel mencapai batas Hayflick dan berhenti membelah, beberapa di antaranya menolak untuk mati. Mereka tetap bertahan di dalam jaringan tubuh kita, tidak lagi berfungsi, namun terus melepaskan zat kimia beracun
yang memicu peradangan kronis pada sel-sel sehat di sekitarnya. Ibarat satu buah apel busuk di dalam keranjang. Sel-sel zombie ini merusak organ dari dalam, mempercepat penuaan jaringan, dan melemahkan sistem imun kita. Penumpukan sel zombie inilah yang menjadi dalang utama di balik munculnya berbagai penyakit penuaan seperti pengapuran sendi dan penyumbatan pembuluh darah. Namun, ada satu penemuan paling revolusioner dalam satu dekade terakhir yang mengubah total cara pandang ilmuwan, yaitu tentang informasi epigenetik dan jam penuaan biologis. Banyak ilmuwan terkemuka, seperti Dr. David Sinclair dari Universitas Harvard, berargumen bahwa penuaan sebetulnya bukanlah takdir genetik yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah kehilangan informasi digital di dalam sel kita. DNA kita seperti CD musik yang berisi instruksi untuk menjaga tubuh tetap muda. Seiring waktu, CD tersebut terkena goresan-goresan akibat stres, polusi, dan gaya hidup buruk, sehingga sel kita lupa bagaimana cara membaca instruksi tersebut dengan benar. Menariknya, riset terbaru menunjukkan bahwa goresan-goresan epigenetik ini ternyata bisa dibersihkan menggunakan kombinasi protein khusus yang disebut faktor Yamanaka. Para ilmuwan di laboratorium telah berhasil memutar balik jam biologis pada sel hewan uji coba, mengembalikan sel mata yang buta akibat penuaan menjadi muda dan berfungsi kembali. Jika teknologi pemrograman ulang sel ini berhasil disempurnakan untuk manusia, maka batas 120 tahun bisa dilewati dengan mudah. Melihat potensi sains tersebut, peluang manusia untuk hidup sehat hingga 150 tahun di masa depan bukan lagi pertanyaan apakah mungkin, melainkan kapan teknologi ini siap. Namun, transisi menuju peradaban berumur panjang ini membutuhkan kombinasi antara intervensi medis mutakhir dan perubahan radikal pada cara kita merawat tubuh kita hari ini. Langkah pertama di bidang medis masa depan adalah terapi senolitik dan terapi gen berbasis CRISPR. Solusi konkret yang sedang dikembangkan saat ini adalah penciptaan obat-obatan senolitik, sebuah senyawa pintar yang dirancang khusus untuk memburu dan melenyapkan sel-sel zombie di dalam tubuh tanpa mengganggu sel yang sehat. Langkah konkret berikutnya adalah pemanfaatan teknologi gunting gen, CRISPR, untuk memperpanjang telomer manusia secara aman atau mengaktifkan gen sirtuin kelompok gen yang berfungsi sebagai montir internal untuk memperbaiki DNA yang rusak. Dengan membersihkan sel zombie dan memperbaiki instruksi genetika, kita bisa menjaga organ-organ vital kita tetap berfungsi prima, meskipun usia kronologis kita terus bertambah. Langkah kedua yang bisa kita lakukan sendiri mulai hari ini secara personal adalah aktivasi jalur umur panjang melalui hormesis. Kita tidak bisa hanya duduk diam, menunggu obat ajaib dari laboratorium dirilis di masa depan. Kita harus mengaktifkan gen pertahanan tubuh kita sekarang juga melalui prinsip hormesis, yaitu memberikan stres ringan yang sehat pada tubuh. Langkah konkretnya adalah menerapkan metode intermittent fasting atau pembatasan kalori secara berkala. Ketika tubuh kita berada dalam kondisi lapar yang terkendali, tubuh akan menyalakan mode bertahan hidup yang disebut autofagi. Sebuah proses di mana sel-sel secara otomatis mendaur ulang komponen internal mereka yang rusak menjadi energi baru. Selain itu, kombinasikan dengan olahraga intensitas tinggi dan paparan suhu ekstrem seperti mandi air dingin atau sauna untuk merangsang produksi protein pelindung sel. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah pemberantasan inflamasi kronis lewat nutrisi dan manajemen tidur. Penuaan dini seringkali dipercepat oleh apa yang disebut para ilmuwan sebagai inflamaging peradangan tingkat rendah yang terjadi terus-menerus akibat gaya hidup modern. Langkah konkretnya adalah bersihkan isi piringmu dari makanan tinggi gula raksasa dan minyak trans yang merusak pembuluh darah. Lalu ganti dengan makanan kaya antioksidan dan lemak sehat. Lengkapi itu dengan menjaga kualitas tidur sirkadian selama 7-8 jam setiap malam. Karena saat kita tidur nyenyak, otak dan sistem limfatik kita
bekerja menyaring racun-racun sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Gaya hidup hari ini adalah penentu apakah kamu akan bertahan hidup cukup lama untuk menikmati teknologi medis di masa depan. Teman-teman, wacana tentang manusia yang bisa hidup hingga 150 tahun pada akhirnya membawa kita pada sebuah kontemplasi yang sangat mendalam tentang arti dari kehidupan itu sendiri. Jika sains benar-benar berhasil memberikan kita waktu ekstra hingga 1,5 abad, tantangan terbesar kita bukan lagi masalah biologi, melainkan masalah filosofi dan sosial. Apakah struktur dunia kita siap menghadapi populasi manusia yang berumur sangat panjang? Bagaimana dengan batas usia pensiun, institusi pernikahan, atau ketersediaan sumber daya bumi? Namun di atas segalanya, batasan umur selama ini adalah hal yang membuat setiap detik dalam hidup kita menjadi begitu berharga. Ketika kita tahu waktu kita terbatas, kita belajar untuk lebih menghargai setiap pelukan, setiap karya, dan setiap momen keindahan di dunia. Umur panjang yang diberikan oleh teknologi hanya akan menjadi berkah jika kita mengisinya dengan makna, cinta, dan kontribusi nyata bagi peradaban. Bukan sekadar menumpuk angka tahun yang kosong dari esensi kemanusiaan. Bagaimana dengan kamu sendiri? Jika di masa depan ada teknologi aman yang bisa membuatmu hidup sehat bugar hingga usia 150 tahun, apakah kamu mau mengambil kesempatan itu? Dan hal luar biasa, apa yang ingin kamu lakukan dengan waktu tambahan selama puluhan tahun tersebut? Tuliskan pemikiran filosofis dan pendapat menarik kamu di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Jika kamu menyukai tayangan edukasi sains, biologi populer, dan pembahasan masa depan yang mendalam, serta mengalir seperti ini, pastikan kamu memberikan dukunganmu untuk channel ini. Caranya sangat mudah. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan berikan like pada video ini jika kamu mendapatkan perspektif baru hari ini. Bagikan juga video ini ke teman-teman atau orang tua yang kamu sayangi, agar kita semua bisa mulai merawat tubuh kita dengan lebih bijak demi masa depan yang panjang. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga detik terakhir. Tetaplah sehat, hargai waktumu, dan sampai jumpa di video berikutnya.